Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Hari ini kita akan mendaki ke Gunung Wilis atau juga yang bisa disebut Gunung Limas. Sekarang kita ada di yang via air terjun Roro Kuning atau di sini dalam kurung Sekartaji. Jadi kita nanti ini part 1 adalah dari base camp posko pendakian ini sampai ke tempat camp kita diusahakan nanti di pos Sekartaji yang kurang lebih 6 jam jalan dari sini. Nah, ini posnya warung ini ya. Tuh nanti daftar di sana. Di sini ada toilet 2 ruangan. Sini untuk tempat leyeh-leyeh. Nah, ini kita sekarang berdua dari Sidoarjo sama adik saya ini Dikda. Dik. Instagram apa Dik? @widikda. Follow nanti di deskripsi. Ini kita pakai top 10 satu tenda aja, jadi nanti diisi 2 orang. Nah, ini parkiran kalau hujan ya kayak gini nih, jadi agak becek nyelepret ini, tapi ya mau gimana lagi ini adanya. Terus ini termasuk gunung yang sepi ya, karena sebelum kita tadi ini hari Sabtu tanggal 29 Februari tahun Kabisat. Ini di sebelum kita ini tadi ada satu rombongan yang isinya cuma 2 orang. Jadi hari ini kita hanya berempat di gunung. Oke, nanti kita review jalurnya seperti apa. Ini bukan yang ke atas sana, tapi turun ke bawah kemudian lurus ke sana. Tapi kita nanti mau sholat dulu karena udah sholat waktunya, jadi lanjut. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Sekarang jam 1:10 kita habis sholat tadi di jamak sekalian. Ini musolanya, tempatnya base camp tadi ada di sebelah kanan lurus tuh. Di depan musola ini juga ada warung makan. Kita jalan start dari musola jam 1:10. Ini kalau dari musola sini udah mulai nanjak 45 derajatan lah buat pemanasan. Nah, itu pos pendakiannya tadi di sana. Kita dari musola tadi ya. Nah, ini kita naiknya ke jalan yang ini beton ini di depan jalan Makadam. Itu tampak juga pendaki yang turun. Katanya pisan. Itu posnya sana. Dari atas Mas. Ngeposnya di mana Mas ngekemnya? Sekartaji. Ada air ya? Oh ya. Monggo. Nah, ini jalannya kayak gini. Nah, kurang lebih dari base camp ke pos 1, pos apa itu lupa namanya, itu kurang lebih 2,5 jam jalannya. Oke, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 menit pertama kita masuk ke jalan batu-batu gini, kanan kiri ladang jagung, yang sebelah sana hutan pinus, ladang jagung semua. Yang sana itu kalau nggak salah apa itu namanya, sengon. Kalau nggak sengon ya jabon, nggak tahu lah. Kanan kiri punggungan gunung. Di atas tadi waktu kita nyampe pas hujan, tadi yang turun tadi masnya kehujanan. Sekarang kita alhamdulillah naik ke atas dikasih cuaca yang terang ya. Semoga nanti sebelum matahari gelap kita udah nyampe di pos Sekartaji biar vlognya kelihatan. 5 menit kita jalannya udah makin sempit, dan sekarang dari beton cor menuju ke hutan yang ada di depan tuh. 10 menit kita jalan. Ini jalannya berubah jadi tanah liat, dan di sini ada percabangan ke kiri landai. Nah, ini ada
petunjuk arahnya ke kanan. Jadi kita naik ke atas. Monggo. Hati-hati licin. Nih, Dikda baru pertama kali ndaki hari ini. Semoga gak kapok. Nih, kita tadi dari sana habis persimpangan ada tanda panahnya itu, lah kita ketemu perempatan. Ini saya nyoba ngambil yang kanan yang jalannya lebih kelihatan bisa dilewati. Oke, nggak ada petunjuk arahnya sih, tapi coba-coba ya. Nah, ini pemandangan sebelah kanan kayak gini. Ini kalau di kamera agak jelek ya, jadi dimaklumi karena kita syutingnya pakai Xiaomi Note 8 Pro. Jadi kalau tidak seindah pandangan langsung di mata, tolong dimaklumi. Ini jalannya karena habis hujan dan karena memang tanah tegal, jadi tingkat kelicinannya itu the max. Jadi kalau berjalan usahakan jangan silang kakinya, lebih ampuh lagi kalau pakai trekking pole. Nah, ini licin banget apalagi kalau pakai sepatu cat biasa. Oh, jadi yang tadi perempatan tadi mau ke kanan mau ke kiri sama aja, karena itu tembusnya di sana. Jadi teman-teman nggak usah bingung antara tadi belok kanan ngikutin saya atau lurus, karena temunya di sana itu. Sepertinya lebih efisien lurus, tapi nggak tahu lagi sudut kemiringannya, apalagi habis hujan kayak gini. Kalau yang belok kanan sih tadi muter, nggak terlalu nanjak. Ya, kalau kelihatan di kamera nggak ini, bokongnya Dikda ini banyak nyamuknya. Gak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Celana yang basah ini kita pakai naik sama turun aja. Nanti celana sing kering itu dibuat tidur tok. Nggak ganti yo berat bawaannya. Ini di depan udah ketemu jalan beton cor-coran lagi. Lah ini tadi jalan yang kalau lurus. Oh ternyata mendingan belok kanan. Ini jalurnya air tuh ke sana. Nah, mendingan yang belok kanan aja. Nanti ketemunya juga sama kok. Di depan tuh hutan pinus sama masih ladang jagung. 20 menit kita jalan. Ini ada pertigaan lagi dan itu ada petunjuk arahnya belok ke kanan. Ini di 20 menit pertama Dikda udah kepleset 3 kali. Jadi kalau pakai running shoes hati-hati. Mending pakai sepatu beneran untuk yang daki aja. Kalau punya, kalau nggak punya ya dinikmati aja apa adanya, nggak usah diadakan. Ya ini tulisannya puncak belok kanan. Puncak Sekartaji. Oh bukan puncak Sekartaji. Sekartaji dan Coban, ada cobannya berarti nanti di sana banyak air. Nah, untuk informasi di Gunung Wilis ini ada sumber airnya, jadi kita nggak perlu bawa banyak-banyak air, khususnya yang lewat Sekartaji ini atau lewat apa ini namanya, lewat Roro Kuning, Nganjuk. Kalau mau ke sini teman-teman Google Map aja, wisata air terjun Roro Kuning. Udah ngikutin Google Map itu aja udah nyampe. Nanti ada palang posnya. Saya kuadik. Mantap. Licin-licin. Kakinya agak silang.
Awas kepleset. Makanya pakai sepatu yang kayak gini. Nah, ini sambil Dikda istirahat. Jadi tadi sebenarnya harusnya dapat briefing, cuman karena yang jaga posnya bapak-bapak yang tadi nggak ada, jadi yang melayani kami tadi itu ibu-ibu yang jaga warung. Nggak ada briefing sama sekali. Pokoknya masuknya untuk 2 orang sama 1 sepeda motor ini kita habisnya 17.000 untuk 1 malam. Balik tanggal 1 besok. Ini habis hujan tapi alhamdulillah nggak terlalu berkabut. Oh ya, ini juga sekaligus ngetes stabilisernya. Jadi kalau masih kerasa goyang-goyang, tolong dimaklumi ya. Dan sekaligus saya berterima kasih karena teman-teman setia dan rajin menonton video-video ini. Akhirnya kebeli juga ini Redmi Note 8 Pro buat senjata kita ngevlog. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga rezeki Anda semua lancar dan makin dibanyakan. Amin. 30 menit kita jalan dari base camp. Ini pemandangan belakangnya. Dan sekarang mulai terdengar suaranya air terjun, yang kemungkinan air terjun Roro Kuning dari arah bawah sana. Dan itu kabutnya udah mulai hilang. Kayaknya kalau nggak salah itu nanti puncaknya di sana, kalau nggak yang sana. Tapi dugaan kami sementara yang sana. Jadi wajar aja kalau sini sana memerlukan 10 jam lebih, walaupun gunungnya hanya 2000-an, karena startnya jauh. Nggak kayak Gunung Manderman yang 2000-an juga, tapi cuma 2 jam ya, karena parkiran base campnya udah tinggi. Oke, kita lanjut ke depan. Nih, keganasan nyamuk ada di sini. Lihat tangannya Dikda. Hehe. Guys, nyamuk ini guys. Mau mati guys. Karena pakai hitam-hitam, nih nyamuk-nyamuknya banyak tuh. Tangannya Dik, lihat Dik, tangan. Ya mau dirubung kapan? Direkomendasikan karena namanya alam bebas dan musim hujan, pakai lengan panjang, base layer lebih enak, atau dry fit yang lengan panjang. 40 menit kita nemu pertigaan. Ke kanan jalannya kecil, ini ke kiri jalannya lebar. Ini petunjuk arahnya ke kiri, kita ngikuti. Sekartaji kiri, kalau Coban ke kanan. Oke, berarti Cobannya ke kanan sana. Air terjun Coban apa ini? Coban Unut. Jadi bukan air terjun Roro Kuning ya, tapi Coban Unut. Nggak tahu kayak gimana. Oke, kita lurus ke arah pos Kartaji. 45 menit kita jalan, nampaknya ladangnya udah selesai. Ini ganti kebun telo. Ini ladang jagungnya di belakang. Terus kita di depan ini masuk ke hutan. Ya, heterogen hutannya. Ada pinus, ada macam-macam pohon. Jalannya udah tipikal jalan-jalan pendakian lagi udah. Ada yang kapok minta tukar tas. Karena masih pakai bawaan konvensional. Sedangkan kalau yang di tas saya udah semi ultralight, jadi lebih enak. Oh iya, mau bikin ini list barang bawaan di vlogin kok lupa-lupa terus. Habis ini insya Allah kita pulang langsung bikin vlognya. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu dan pengen nggak ketinggalan informasinya, yang sudah subscribe tekan tombol loncengnya. Nanti kita bedakan apa dan gimana pendakian ultralight versus konvensional. Apakah perlu, apakah bahaya, atau seperti apa. Kita kupas tuntas. Jam 14.00, entah berapa menit kita udah jalan. Ini ada cabangan lagi
Ini ngikutin tanda panah hijau yang ke kanan. Oh, ini bisa dibuat camp. Bisa buat camp sini. Tapi ini ada yang ngumpulin tempurung. Ini nggak boleh diambil. Ini punyanya perhutani. Tadi ada itunya, apa, tanda larangannya. Jadi kayaknya bibitnya pohon-pohon ini kayak itu ya. Oke, kita lanjut ke depan. 60 menit pas kita jalan. Kita sekarang nemu area yang landai. Di sini bonus, dan ini nampaknya juga ada jalan turunan ke depan sana. Tapi di sini ada petunjuk arahnya bahwa kita ngambil yang kanan. Puncak dan Sekartaji. Jadi ini lumayan bonus buat istirahat tadi. Ini sekarang landai banget jalannya, nggak seperti 60 menit terakhir yang telah kita lewati tadi. Jalannya miring terus. Kalau ini relatif landai. Sekarang ininya udah dominasi bukan batu-batu lagi, tapi akar-akar. Satu menit dari pertigaan tadi, ini ada pertigaan lagi, dan ini tandanya lagi-lagi ke kanan. Kita ikutin arah aja ini ke kanan. Satu jam 5 menit waktu jalan slow pemula. Ini kita udah masuk ke hutan pinus dan kebun ketela. Kalau yang tadi yang buahnya namanya tempurung itu nggak tahu pohon apa. Kanan kiri hutan semua, nggak ada view-nya. Ini atas sudah mulai kelihatan langit, jadi agak lebih terang daripada yang tadi. Nah, ini teman-teman harus rajin-rajin dangak di hutan pinus ini, karena tunjuk arahnya di atas. Kalau nggak ngerti, kesasar lurus ke depan, padahal ini tulisannya belok kiri, belok ke sana. Ini kurang lebih 3 meter di atas permukaan tanah tandanya, jadi jangan nunduk terus. Tuh. Satu jam 5 menit setelah belokan tadi. Sekarang sepertinya kita mulai bertarung dengan medan licin, miring 45 derajat, dan nggak ada kocean kecuali trekking ball. Ini juga udah mulai gerimis lagi. Hati-hati dik, tidak ada cuaca yang buruk, yang ada hanyalah persiapan yang kurang matang. Awas kepleset. Wes mari. Hujannya udah mulai kerasa. Nih jadi sungai mini Coban. Tapi kita tetap lanjut karena kita nggak mau kemalaman di tempat yang nggak bisa di-camp. Jadi minimal kita harus nemu tempat yang bisa dibuat nge-camp. Oke, semangat. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. 14.35, berarti kita 1 jam 25 menit. Kita nyampe di pos 1, yaitu pos Panjer. Nah, di sini bisa buat lesehan, tapi kayaknya kalau buat tenda nggak cukup, makso. Sebelah sini area pohon tumbang, seberangnya adalah ladang jagung. Nah, kita tadi, sorry karena hujan ya, jadi nggak bisa nge-vlog. Ternyata kita lewat semak-semak Kaliandra. Jadi lebat banget, mendingan Anda pakai topi supaya nggak kecantol di mata. Nah, ini untuk lanjutnya, dapat petunjuk arah. Kita lurus ke sana lewat ini juga apa namanya? Semak-semak Kaliandra juga. Oke, kita istirahat sebentar, habis itu lanjut. Kita sudah keluar dari semak-semak Kaliandra, hujannya juga udah berhenti. Sekarang kita masuk ke rumput-rumput. Ilalang apa rumput gajah ini nggak tahu. Hujannya juga udah reda dan ini lebih terang daripada yang tadi vegetasinya. Jadi lebih jarang vegetasi. Ya, semak-semak aja ini.
Ini jangan ditiru ya, kita sengaja nggak pakai raincoat atau jas hujan karena kita memang punya ganti baju yang kering. Jadi daripada kita bongkar terus ribet makainya, jadi kita memutuskan untuk tidak pakai raincoat. Nah, ini tas ini juga punya saya, nggak perlu dikasih rain cover karena sejatinya itu bukan carrier, tapi ini dry bag model ransel yang 24 liter. Jadi kalau teman-teman kemahalan beli tas-tas ultralight yang kekinian itu kayak punyanya produk-produk Kalahari dan kawan-kawan, alternatifnya adalah dry bag. Ini saya pakai kemana-mana dry bagnya, udah cukup banget. Cuman tinggal matrasnya aja yang belum matras tiup, nanti nunggu gajian dari YouTube baru kita upgrade. Sekaligus di review. Nah, ini setelah tadi keluar dari semak-semak, kita masuk ke ya semak-semak juga sih, tapi beda tanaman. Terus jalannya landai, ke depan landai, ke belakang landai. Yang penting Anda bawa topi, karena kalau nggak kayak gini. Nah, jadi lawan tercantol-cantol. Ini malah turun sekarang jalannya. Oke, ini kalau kita ngikuti mapnya, nggak ada map sih sebenarnya, cuman ngefoto di bannernya pos pendakian tadi, kurang lebih 6 jam nyampe di Sekartaji. Tapi kalau kita dari pos 1 aja udah lebih cepat, kemungkinan kita lebih cepat juga nyampe di Sekartaji. Nah, ini tanamannya udah kayak gini, tinggi saya 170 cm dan semak-semaknya lebih tinggi dari kepala saya. Nyamuknya guys. Nyamuknya muncul lagi. Ini sepertinya punggungan gunung ya, tapi ketutup sama semak-semak jadi nggak kelihatan. Ini belakang landai banget. Jadi yang berat itu hanya yang menuju ke pos 1 sama habisnya pos 1. Berat banget guys. Habisnya pos 1 dikit gitu. Lah, setelah itu landai. Ini aja belum pos 2. Ini landai banget loh, rata banget. Dan sebelah kanan ini ada lereng, sebelah kiri juga lereng, tapi ketutup semak-semak. Jadi hati-hati, nggak usah kakan pola. Jadi di sini masih landai, pol landai. Tapi bukan berarti Anda sembrono terus lari-lari. Tetap safety first, karena di depan sana simpan tenaga. Itu ada tanjakan, udah kelihatan di depan. Itu ada pohon itu di balik awan itu, mungkin itu yang puncaknya. Karena secara visual juga itu kelihatan lebih tinggi, dan itu nyambung gunungannya sampai sana. Ini mas, basecamp kedua mas. Nah, ini kita nyampe di pos 2 sekarang jam 15.10, berarti 2 jam pas. Pos 2 tadi. Iya. Pos 2, pos Gentongan. 2 jam pas. Ini duduk dulu istirahat. Ini lumayan ini. Ini sih miring, tapi kalau untuk darurat nggak apa-apa. Di sini bekas dibikin shelter sama orang. Kemudian ya ini awas tanah longsor. Jadi kalau ke sana hati-hati. Tuh, kalau kita nanti ke atasnya lewat sana. Lewat lurus. Apa itu buat tenda tuh? Oh, istirahat dulu nggak apa-apa, jangan dipaksa. Jadi kalau mau boker mengeluarkan isi neraka di sana nggak apa-apa, tapi hati-hati. Wah, ini pos 2 jam. Kita lihat catatan tadi, coba kita estimasi waktu selanjutnya berapa jam. Nah, kalau dilihat di sini, ini pos Gentongan, harusnya kita estimasi menurut keterangan di pos adalah 3 jam nyampe sini, tapi kita tepat 2 jam nyampe di sini. Kemudian habis ini ada pos Watu Tahu. Kalau menurut estimasi 1,5 jam dari sini, dari Watu Tahu ke Sekartaji 1,5 jam juga. Jadi harusnya ada 3 jam ke depan.
3 jam ke depan menurut estimasi pos. Jadi kita bablas saja langsung habis ini 3 jam ke sana. Kalau sekarang jam 2 berarti estimasi kita nyampe di Sekartaji jam jam 2. Sekarang jam 3 nambah 1,5 jam, nambah 1,5 jam berarti nambah 3 jam. Berarti estimasi kita nyampe jam 6 di Sekartaji. Nggak tahu ini apakah kita bisa lebih cepat atau bahkan lebih lambat. Tuh sebelah kanan kelihatan kabut naik. Oh ya, ini punggungan, beneran punggungan. Kanan jurang, kiri jurang. Ini jalannya ya ini lurus gini aja. Oh. Sing ketokane yang kelihatannya sering dilewati. Ini masih landai. Nganjuk 50 meter dari pos 2 kita udah jalannya mulai nanjak. Kemiringan nggak terlalu drastis, tapi ya namanya nanjak, masih enteng sih. Oke, semangat. Di depan udah masuk hutan yang agak lebat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini lumayan ugal tanjakannya. Ini lebih dari 45 cm. Selutut tanjakannya. Masang gigi 1. Yo. Ini kalau lurus. Nah, ini ikuti tanjakan segini. Belakang. Ini kalau lurus. Ini turunannya. Itu jalan kita tadi. Yuk lanjut. Kalau belum lihat review Anjasmoro, buka aja playlist kita. Ada Arjuna, Penanggungan dari beberapa via Arjuna Anjasmoro juga ada, dan gunung-gunung lainnya. Ini pemandangan ke bawah. Kabut-kabut tipis. Ini akrofobia alert ya. Sebelah pas langsung jurang. Ini lebarnya 5 sampai 6 telapak kaki. Sebelah kanan jalan cepat menuju surga, lek masuk surga. Hati-hati, nggak usah gerusa-gerusu. Ini tanjakannya udah mulai nggak seugal tadi. Jadi ini nggak perlu gigi 1. Angin udah mulai kerasa di sini. Menuju pos Watu Tahu, kita disambut kabut sama tanaman kering di kanan kiri. Ini nuansanya udah mulai syahdu. Jam 15.30, setengah 4 sore. Ini sudah landainya udah selesai, nanjaknya udah selesai. Sekarang kita turun. Nah, ini masuk ke pinus. Hati-hati dik. Ini jalannya turun. Bentuk jalannya batu-batu bongkahan. Akrofobia alert tetap. Ini vandalisme nggak boleh nih. Ada tulisan-tulisan siapa ini? Novia HW. Nggak boleh. Ini turun masuk pohon pinus yang lumayan indah. Untung kabutnya nggak tebal-tebal banget, jadi jalan masih kelihatan yang di depan. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kabutnya mulai tebal, jadi kalau Anda rombongan jangan sampai meninggalkan dan ketinggalan. Jadi kalau yang depan udah nggak kelihatan, panggil-panggil aja. Sesekali yang depan juga noleh ke belakang, memastikan temennya ketinggalan apa enggak. Syahdu sekali. Ini udah mulai banyak batu-batu ya, karena memang pos selanjutnya namanya aja Watu Tahu. Nah, kemungkinan kalau asumsi saya bentuk batunya kotak kayak tahu.
tapi nggak tahu lagi. Ini fungsi lain matras aluminium foil kayak punya saya itu. Jadi kalau di situasi kayak gini, dia gampang memantulkan cahaya. Tuh di depan ada palang, entah apakah itu palang petunjuk atau palang pos, kita belum kelihatan. Jarak pandang tanpa kamera ini terbatas banget. Justru malah pakai kamera ini kelihatan jelas. Pos ya? Oh bukan. Awas bahaya longsor. Paling. Iya. Jadi sini termasuk yang rawan longsor. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow, turunannya. Untung hujannya udah berhenti, alhamdulillah. Keseimbangan harus bener nih. Hati-hati dik, sepatumu bukan sepatu pendakian. Kiri lereng, kanan udah ketutup aman. Tapi jalannya ini selain miring ke bawah juga miring ke kiri. Jadi hati-hati. Untungnya aja dia lebar. Jadi kalau papasan sisipan masih bisa enak. Satu kata buat tempat ini, singup. Ini hawanya nggak enak banget. Entah pengaruh kabut plus habis hujan. Nah, yang di sana tuh jalannya udah kelihatan tuh, udah landai itu di sana. Nah, ini bekas longsor. Hati-hati. Kalau saya lebih suka lihat lewat HP karena lebih jelas daripada lihat lewat mata sendiri. Terima kasih Xiaomi. Jam 15.50, entah udah berapa menit kita jalan. Ini udah ketemu tanjakan lagi. Jadi tadi turunan, terus landai, terus turun lagi. Lah sekarang ini nanjak lagi. Kabutnya gelap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di depan ada percabangan lagi. Dan ini nggak ada tandanya. Yang satu kelihatannya memutar, yang satu kelihatannya ugal. Terserah. Jadi sepertinya ini jalan tembusan. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, nanti kita buktikan di atas. Kita pilih yang di kanan. Oke. Nanti kita lihat di atas kirinya tembus apa enggak. Ternyata tembus. Ini tadi yang kita belok kanan. Kalau ini yang lurus lebih ugal. Lah, dari sini ada tanah lumayan lapang, tapi kayaknya angin kalau dipakai ngecamp. Nah, ini lurus sana ada tanda dari kresek, berarti arahnya ke sana. Lanjut. Jam 16.05 kita nyampe di pos yang nggak ada di peta, namanya pos Gua Lap-Lap. Dan di sini anginnya buanter banget. Ini kanan kiri punggungan gunung, jadi kita langsung lanjut aja. Ini jalannya landai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai medeni. Yuk. 5 meter dari tulisan pos Gua Lap-Lap kita nemu turunan ini lewat batu. Ada tali pramukanya ini buat webbing-webbingan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita turun. Iya. Tuh ya anginnya. Keren. Ini kayak gini, jadi ini 90 derajat ke bawah, kurang lebih 2 meter. Balik badannya dik. Apa-apa pakai aja, nggak apa-apa. Pakai nggak apa-apa, ditaruh nggak apa-apa. Hati-hati. Oh, gocekan tali. Ya, insya Allah kuat kok tali ini. Mepet aja sama ininya mepet. Nah, jam 16.15 kita tadi dari sana, dan di sini ada area lapang, hujannya udah mulai turun ya. Ini
kita di depan gunung lagi. Tapi di situ ada jalan ke sana, itu nggak tahu apakah itu pos Watu Tahu atau bukan, karena kalau dari susunannya itu kayak batu-batu. Kalau ini bukan pos Watu Tahu, berarti pos Watu Tahu masih ada di depan sana. Ternyata memang jauh ini. Aku ngira itu, Mas. Oke, kita coba lurus ke sana, kita cari kebenarannya apakah ini pos Watu Tahu apa bukan. Karena kalau review tapi nggak disamperin itu namanya bukan review. Itu namanya jalan-jalan yang divlogin. Jadi Anda nanti kalau ke sini sudah ada patokannya apa yang saya lihat ini. Soalnya nggak ada palangnya di situ tadi. Tapi di sini view-nya bagus banget ini. Pas kita lewat kabutnya pas disingkirkan. Keren. Ini jalannya ya. Hati-hati tebing. Ini demi Anda guys. Demi Anda teman-teman. Kita ke sini. Banyak yang request Wilis mas. Ini Wilis via Roro Kuning. Nah ini puncaknya udah, tapi sama sekali nggak ada tanda. Ya nggak ada tanda. Yes, tidak ada tanda. Paling iya, Mas. Antara ini asumsi ini puncak pos Watu Tahu, atau ini hanya spot foto. Keren guys. Oke, kita nggak nemu tanda-tanda apapun, jadi kita lanjut. Dan ini setelahnya tadi, ini luas banget, mungkin bisa buat camp juga. Tapi kok kami rasanya agak sangsi kalau camp di sini, karena angin kencang banget. Dan kedua, kalau kita mendirikan tenda artinya kita yang paling tinggi di sini. Jadi di tanah yang selapang ini dengan kondisi cuaca segini yang dikhawatirkan adalah petir. Jadi kita memutuskan untuk lanjut minimal sampai ke Sekartaji insya Allah. 16.30 kita lihat lapangan yang lebar lagi di sini, dan ini ada palangnya. Palang apa ini? Weh, pancuran. Ada air guys. Air. Wah, jadi apa ini yang namanya Sekartaji? Apa ngecamp di sini tadi? Ngecamp di sini. Lihat cikon. Yuk, coba sana aja dulu ya. Nanti setengah jam nggak ada apa-apa, balik mana sini. Sekarang jam 4:30, itu punggung gunungnya udah kelihatan, dan kita lihat di situ ada flysheet sama tenda. Mungkin itu pos Sekartaji kali ya. Dan ini jalannya udah turun, dan kita udah tidak di posisi tertinggi, jadi insya Allah udah aman dari petir. Tapi ini sebelah kiri hujan, suaranya hujan. Justru kita malah nggak kehujanan yang di sebelah sini. Yuk, pokoknya kita karena udah kemalaman, rasanya begitu nemu tempat yang nyaman untuk camp, kita camp. Ini selang yang mancur ke tempat yang tadi masih ada di sini. Wow, subhanallah. Yuk, tenda itu ada bendera itu, pos itu. Alhamdulillah ya, semoga ada tempat yang masih ada ya. Ini sebelah kanan lereng. Subhanallah ya. Gimana naik gunung? Kapok apa pengen lagi?
lihat situasi kondisi. Ini loh guys, terbayar lah. Licin guys, awas guys. Ini batunya licin, hati-hati. Fix mau mati tahu. Nggak tahu, lihat nanti kalau di depan itu tulisannya apa? Sekartaji, berarti yang tadi memang watu tahu. Secercah harapan itu kelihatan bendera nggak? Kita zoom ya Pak. Ah, di situ ada temennya. Ini pertama kalinya saya mendaki, hampir putus asa. Karena ya udah tinggi, kondisi cuaca tidak memungkinkan, mau turun udah kejauhan. Terus apa namanya? Tidak ada tempat yang aman untuk camp. Dan itu alhamdulillah ada secercah harapan di sana. Ini selangnya, kita tinggal ngikutin selang ini aja udah nyampe sana. Jam 16.45 kita nyampe di pos Sekartaji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada temennya. Jadi yang tadi itu bener tahu apa, watu tahu. Lagi tadelo sampean itu. Oh iya Pak. Pas puncak ke ini. Alah kemarin itu kan ada rencana mau ke gunung apa? Kawi. Bukan, Butak. Oh ya. Nah, rencana sampean kan nge-review tau. Panderman. Panderman, Ya. nggak jadi kan dengan rencananya kan mau ke sana saya Solo, cuma hujan kendaraannya dipakai Wah, semua. ini subscriber dong Pak. Iya. Salaman dulu Pak. Terima kasih udah menonton. Pak siapa Pak nama Pak? Dengan Dudi. Pak Dudi. Dari mana Pak? Saya dari Ganjuk sini aja. Nganjuk. Sendirian? Ini berdua. Oh. Hanya. Jadi alhamdulillah jam 1 berangkat. Kita nyampe sini jam 5. Jadi ada 4 jam kita nyampe Sekartaji waktu pemula. Wah, ada Edelweiss juga di situ. Nah, ini ditutup. Jadi ke atasnya kita lewat sini. Ah iya, di atas ini, nggak ada jalan lain. Ini. Iya. Iya. Barangnya taruh sini aja dulu. Oke, kita taruh barang dulu. Nanti kita cari lokasi camp yang pas untuk untuk top tent kita. Jadi nggak bisa posisi tenda-tenda yang kayak biasanya karena memanjang. Oke, habis ini kita ke atas. Nah, ini di bagian atasnya. Dan benar kata bapaknya tadi, di sini batu-batu semua. Jadi untuk pasak rasanya bengkong. Lah untunglah alhamdulillah kalau sepi. Coba kalau rame, lah kita nggak dapat tempat dong. Mungkinan kita nanti kalau nggak di sana ya di mana lagi nggak tahu. Untuk air sendiri aksesnya ke bawah situ. Itu tendanya bapaknya tadi. Sana. Ah, untuk ketinggiannya Sekartaji 1495 mdpl. Ini sepundak guys, segunung pundak. Kurang lebih antara pundak sama Penanggungan, tapi gila nggak kayak pundak sama sekali. Ini 4 jam sendiri ke sini. Nah, oh ini ada tempat ini. Barangkali bisa. Ya, di sini bisa, tapi ini kayaknya batu. Kalau flysheet absen kita bisa, tapi nggak nyaman. Kecuali kalau batunya bisa dipindah. Bisa nggak sih? Tapi rawan guling sana. Jadi kalau teman-teman pakai tenda kapasitas 4 orang ya jelas kerepotan nanti di sini. Yuk kita ke atas lagi survei, karena besok kita di part 2 summitnya mulai subuh ya. Jadi belum tentu di sini kelihatan footage-nya. Makanya kita habiskan di sini. Ini ada arca, namanya Bayu Arca Pada, Arca Podo. Kita lihat ke atas. Nah, ini arcanya. Ada peringatan apabila cuaca buruk segera turun.
Ini arca. Ada peringatan juga sampah harap dibawa turun. Justru malah yang ideal itu di sini. Tapi ini jalannya ke belakang nanti menghalangi orang, rawan kesandung. Ya, ini ideal banget kalau bikin tenda di sini. Cuman demi menghormati dan menghargai budaya, jadi kami lebih baik bertetangga saja dengan bapak yang di bawah tadi. Ya Dik ya, karena anak konco yang ngobrol. Lagian kita harus bersosialisasi. Jangan kita ke gunung cuman menyendiri, sakar PDW, menyetel musik yang banter-banter, bikin api unggun. Nah, itu mengganggu teman-teman yang lain. Kita ke gunung untuk nyari kedamaian, jangan dirusak suasananya dengan musik Anda. Oke, terima kasih telah menonton. Sabar menunggu part keduanya dari Sekartaji menuju ke Puncak Limas yang akan kita tempuh besok pagi subuh. Tekan lonceng kalau bisa supaya tidak tertinggal notifikasinya. Terima kasih telah menonton.